Kolesterol. Apa itu kolesterol? Pendeknya, kolesterol adalah penyakit yang menyerang proses sirkulasi darah yang biasanya sering terjadi pada orang yang cukup tua. Hal ini dikarenakan kolesterol membutuhkan waktu yang bisa dibilang jauh dari kata singkat untuk terus melakukan penumpukan lemak kolesterol, atau dalam bahasa kedokteran yaitu plak. Penumpukan tersebutlah yang kemudian akan mempengaruhi proses sirkulasi darah pada saluran pembuluh darah. Penderita penyakit ini biasanya merasakan efek samping seperti lemas, sering sakit kepala, dan ngantukan. Penelitian kolesterol bermula sejak abad ke-17. Para ilmuwan dari Prancis mencoba untuk meneliti penyebab terjadinya penyakit ini. Tapi pada saat itu mereka masih belum bisa menjelaskannya. Mungkin karena beberapa faktor seperti teknologi dan peralatan yang masih sangat terbatas. Hingga akhirnya setelah Perang Dunia Kedua, para ilmuwan mencurahkan perhatiannya terhadap penyakit jantung, yang pada saat itu jumlahnya terus meningkat. 80% hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa adanya pengerasan dan penebalan pada dinding pembuluh darah akibat metabolisme kolesterol yang terlalu berlebihan dan akhirnya menghambat proses sirkulasi darah yang dipompa dari dan oleh jantung. Namun hingga saat ini pun masih banyak ilmuwan yang meneliti mengenai keberadaan penyakit ini. Jadi mungkin sebenarnya masih banyak sekali hal yang belum terungkap dari penyakit ini. Kolesterol dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kolesterol LDL atau Low Density Lipoprotein. Kolesterol ini sering disebut sebagai kolesterol yang jahat, yang mana merupakan penyebab dari pengendapan kolesterol pada jaringan arteri. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat massa jenis yang dimilikinya, sehingga mempermudah mereka untuk saling berdekatan dan mengendap. Jenis kolesterol yang kedua tidak terlalu berbahaya, yaitu kolesterol HDL atau High Density Lipoprotein. Kolesterol ini cukup menjadi pahlawan dalam tubuh kita. Hal ini dikarenakan seringnya mereka merobohkan tumpukan kolesterol LDL. Mungkin karena mereka punya massa jenis yang tinggi. Jadi setiap kali mereka datang terkadang sering merepotkan para LDL. Makanan yang mengandung kolesterol HDL ini biasanya sering kita jumpai pada gandum, sereal, dan yogurt. Dan yang terakhir adalah kolesterol trigliserida. Kolesterol ini berbeda dari kolesterol yang lain karena mereka tidak melakukan plak pada arteri, tapi justru menempel langsung pada sel darah, yang akhirnya darah menjadi kotor dan merupakan salah satu faktor penyebab dari darah kotor. Makanan-makanan berminyak, terutama pada ranah hewani, adalah pemicu utama meningkatnya kadar kolesterol, seperti daging ayam, iga sapi, kambing, babi, kepiting, udang, dan masih banyak lagi makanan yang mengandung lemak kolesterol yang melebihi batas normal dari proses pencernaan tubuh kita. Namun ada juga makanan yang justru memiliki peran untuk melawan proses pertumbuhan kolesterol, seperti jeruk nipis, jambu biji, tomat, lemon, teh hitam, jahe, beras merah, bayam, dan lainnya. Makanan tersebut memiliki kandungan yang dapat melumpuhkan kolesterol, seperti magnesium, flavonoid, likopen, vitamin C, dan fitonutrien. Tapi yang pastinya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menurunkan kadar kolesterol. Faktor seperti pola makan, aktivitas sehari-hari, dan olahraga juga termasuk bagian dari itu. Penyakit kolesterol merupakan penyakit yang diam tapi membunuh, atau silent killer. Kolesterol bahkan menduduki peringkat ketiga dari 10 jenis penyakit yang mematikan.
Jadi mulailah mengurangi makanan yang berminyak dan menjalani hidup yang lebih sehat, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Begitulah beberapa hal yang kami tahu mengenai kolesterol. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu punya pendapat atau asumsi lain mengenai kolesterol? Silahkan share pendapatmu di kolom komentar, dan mari belajar bersama. Sekian dan terima kasih.